Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka bitar, serta seluruh kepala dinas yang sama-sama kita hormati, tokoh lintas agama yang tadi telah sama-sama membacakan doa, mudah-mudahan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri dimanapun berada, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ikhwatal iman, seluruh pemirsa yang bisa mengakses siaran mulia ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya dulur-dulur warga Kota Blitar yang tercinta, terutama sekali para sesepuh, yang sepuh itu artinya asepnya ampuh, dongane mandi, sering juga diungkapkan dengan istilah sesepuh, yang berarti bisa disesep dan bisa dipuh. Ini yang senyum-senyum mesti membayangkan yang enggak-enggak. Maksud saya disesep ilmunya dan dipuh hikmahnya. Sesepuh itu penuh ilmu, penuh hikmah. Karenanya sesepuh wajib kita muliakan, wajib dihormati, wajib ditaklimi. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya kalau ceramah itu sesepuh selalu saya dahulukan, karena kemungkinan besar sesepuh itu akan mendahului saya matinya. Ya, walaupun yang namanya kematian itu nggak mesti harus sepuh dulu, kematian itu acak dan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Yang jelas kematian itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena kematian adalah a mysterious problem. Kematian itu bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan kematian bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan matinya tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Para jamaah, banyak kejadian seperti itu, mati yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Salah satunya menimpa teman saya. Saya punya teman, dia itu lagi nelpon,
Asyik-asiknya nelpon sambil senyum-senyum kayaknya bahagia banget. Nelpon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi dia kaget ya, karena kematiannya terjadi secara tiba-tiba. Lah, mati, ternyata pulsanya habis. Itu bukti kalau kematian bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, nongkrong asyik banget sambil ngerokok, kebal-kebul dia ngisep rokok, kelihatan sangat menikmati, emang itu jadi hobinya dia. Rokok diisep belum habis, jatuh ke jebur kali, mati rokoknya. Jadi kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah saudaraku rahimakumullah, asbabul mauti anwa'un wal mautu wahid. Kematian itu cuma satu, tapi sebab-sebab dari kematian itu banyak banget. Dan orang mati itu nggak harus sakit lebih dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian, tapi orang mati kan nggak harus sakit lebih dulu, betul? Nah, masyarakat kita umumnya kalau mendengar berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Dikabari ada yang meninggal, misalnya si Arif meninggal, itu pertanyaannya hampir sama, loropo. Jadi kalau mendengar kabar ada orang meninggal itu pertanyaannya rata-rata sakit apa dia, seakan-akan mati itu harus sakit lebih dulu, padahal tidak. Ada orang yang sehat, giat, kuat, semangat, segar bugar, tiba-tiba mati mendadak, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah kok ada jamaah yang tidak memperhatikan, ngomong sendiri dia yang mati mendadak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit itu bisa jadi merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya. Sakit itu bisa jadi merupakan cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit itu agar supaya dia menjadi lebih dekat sama Allah. Diuji sakit agar dia menjadi manusia dengan pribadi yang lebih baik dan berkualitas. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih bagus, kepribadiannya lebih berkualitas ketika dia sakit daripada waktu dia sehat. Saya ulang, banyak orang yang ibadahnya lebih bagus, kepribadiannya lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakaleram, tukang bikin onar, tukang gawe rusuhe kampung, tukang nyolongi pitik, tukang nyolongi pelem, ono tontonan nandi ae pokoknya metu tung budal, tung budal, tung budal. Sukanya ke klub malam, night club, suka dugem, tahu dugem ya? Dugem itu duduk gemetar, naik ojek itu, ajep. Suka mabuk, almendemu. Ketika sehat dia nakal banget, begitu dia dikasih sakit jadi rajin ke musola, sregep nyang masjid. Tadi ono wong iku modele gelem moro masjid ngenteni gering. Ini kebetulan orangnya juga lagi nonton. Nah, orangnya senyum-senyum sendiri. Aku banget. Ada orang itu ketika sehat omongannya jelek,
suka ngata-ngatain orang, suka menghina orang, senengane ngerasani undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, omongan kene didol rono, omongan kono didol rene, tukang fitnah, janji ketemu itu pasti mengumpat, bahasa Inggrisnya the misuh. Kalau ketemu sama temen itu bukannya tegur sapa yang baik, bukannya ngucapin salam, pokoknya ketemu sama temen itu malah binatang-binatang berkaki 4 keluar semua, si kewan sikil papat metu kabeh. Begitu sakit dia jadi banyak istighfar, dia jadi banyak berzikir, dikai loro langsung nyebut Allah, ya Allah, ceramah kok sing diceramai adoh ngono yo ya Allah, ya Allah. Jadi ternyata banyak orang yang ibadahnya lebih bagus ketika dia sakit daripada waktu dia sehat. Sehingga kalau kita diuji sakit oleh Allah, di samping kita harus ikhlas, sabar, ridho, dan menerima itu sebagai qadha dan keputusan Allah, kita juga wajib bersyukur. Alhamdulillah. Loh, dikai loro kok syukur, dikai loro kok alhamdulillah? Ya, karena sakit itu di satu sisi adalah bentuk dan cara Allah untuk menegur hambanya. Ibarat anak kecil itu lagi dijewer sama Allah, kamu tuh sakit, nggak tahu ya kenapa kamu sakit, kamu tuh olahraganya kurang, makanya olahraga biar nggak sakit. Dijewer sama Allah, kamu sakit kenapa? Karena kamu mangannya ngawur, sembarang-barang mbok untal. Kan penyakit itu ada yang karena memang salah dalam pola makan, pola pikir, pola hidup, pola hati, dan yang terbanyak bikin penyakit itu kakean pola. Jadi ada pola makan, pola pikir, pola hati, pola hidup, yang paling banyak adalah kakean. Kita lagi dijewer nama Allah, diingetin, kamu tuh sakit, kenapa? Kamu ibadahnya kurang, kamu jarang nyebut namaku, aku tuh pengen kamu sebut, tapi kamu nggak mau nyebut aku. Kalau tak kasih sakit kayak gini, kamu baru nyebut aku. Makanya dikai gering, dikasih sakit, biar jadi deket sama Allah, biar lebih mendekat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para jamaah rahimakumullah, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Allah itu sayang banget sama kita. Allah sayang sekali sama manusia. Seluruh makhluk ciptaan Allah, yang paling disayang, paling dicintai Allah adalah manusia. Allah itu Arhamur Rahimin, Allah itu Raufur Rahim. Allah ingin agar kita manusia yang aslinya dari surga, jelek-jelek ini kita itu keturunan surga. Manusia yang aslinya dari surga itu Allah ingin agar kelak di akhirat manusia kembali ke surga lagi, menghuni surga lagi. Kok gak pate amin? Telat, berarti potonganmu mlebu swarga ya telat. Nah, supaya manusia besok di akhirat bisa masuk surga lagi, itu syaratnya harus bersih dari dosa. Allah ingin agar manusia itu bersih dari dosa, supaya kelak bisa kembali menghuni surga, supaya kelak di akhirat bisa tinggal di surga selamanya. Sehingga Allah memberi cara kepada manusia untuk menghapus dosa dengan cara yang mudah, dengan cara yang enteng, dengan cara yang gampang. Karena ada cara untuk menghapus dosa tapi berat, ada cara untuk menghilangkan semua dosa tapi enggak seluruh manusia bisa, berat. Apa itu? Di antaranya ibadah haji.
Ibadah haji itu kalau mabrur, semua dosa-dosa diampuni Allah dan jaminannya adalah syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Siapa yang haji, dia tidak rafas, tidak berkata jelek, dia tidak fusuk, tidak berbuat jelek, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Haji yang mabrur mampu menghapus seluruh dosa, tapi tidak semua manusia bisa menjalankan ibadah haji itu. Tidak semua manusia mampu. Kadang-kadang ada yang mampu tapi nggak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh, tolong dijawab pertanyaan saya. Biaya haji yang reguler itu kurang lebih 35 sampai 45 juta. Kira-kira lebih mahal mana biaya untuk haji reguler sama mobil? Mahal haji apa mahal mobil? Mahal haji apa mahal mobil? Tapi ada enggak orang yang sudah punya mobil bagus tapi belum berhaji? Nah itu orangnya jawab sendiri. Memang kadang-kadang keimanan kita kalah dengan keemanan kita. Seringkali iman kita kalah dengan eman kita. Contoh lagi, kambing yang disembelih untuk kurban itu rata-rata harganya 2,5 sampai 3 juta rupiah. Ayo sekarang dijawab lagi pertanyaan, lebih mahal mana kambing untuk kurban sama HP yang lumayan canggih? Mahal kambing apa mahal HP? Lebih mahal kambing apa lebih mahal HP? Tapi ada enggak orang yang HP-nya lumayan canggih, harganya sekitar 7-8 juta, tapi dia belum pernah nyembelih kambing untuk kurban? Ada apa enggak? Kan? Itu namanya imannya kalah sama emannya. Kambing untuk kurban yang setahun cuman sekali harganya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Eman. Tapi HP yang 7 juta 8 juta setahun bisa ganti 3 kali, bisa ganti 4 kali. Jadi ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat, nggak semua manusia bisa. Ibadah haji biayanya lumayan mahal. Nah Allah ngerti, Allah tahu kalau sampeyan nggak punya duit, makanya sampeyan diberi cara, dikasih jalan oleh Allah untuk menghapus dosa yang nggak mahal-mahal. Apa cara itu? Kering. Orang sakit, orang diuji sakit, ikhlas, sabar, hatinya nerima, kalau memang itu betul-betul keputusan dari Allah, maka seluruh dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Nah, sampeyan dosanya sedikit apa banyak? Dosa sampeyan sedikit apa banyak? Nah, saya doakan mudah-mudahan sakit. Loh kok amin? Nah, para jamaah sekalian, kita tentu berharap mudah-mudahan selalu diberikan sehat, dan sehat kita disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung jadi istilah sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu bukan hanya sehat biasa. Tolong diperhatikan, kalau sehat itu orientasinya zahir, sedang afiat orientasinya batin. Sehat iku urusane rogo, urusane jasad, urusane
awak sakujur, badan sawantah. Kalau afiat itu urusane jiwa, urusane batin, urusane hati, urusane rohani. Afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk beribadah. Afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat, badannya sehat tapi perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi kelakuannya bejat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Malah rata-rata bahkan bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Betul? Coba kita buktikan. Para koruptor negeri ini yang suka menghabiskan duit negara itu rata-rata orangnya badannya sakit apa sehat? Yang suka nyuri ayam, suka nyuri motor, yang suka berurusan dengan Pak Polisi, penjahat-penjahat itu rata-rata orang sakit apa orang sehat? Sehat. Yang suka mabuk, yang suka judi, itu rata-rata tubuhnya sakit apa sehat? Sehat, tapi tidak afiat. Ayo, wong wedo-wedo sing senengane ngrasani undat-undat fitnah, itu rata-rata orangnya badannya sakit apa sehat? Sing seneng nyelatu bojo itu rata-rata badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah sehat wal afiat. Terlebih menyambut pergantian tahun dari 2020 Masehi menuju 2021 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam masyarakat kita, para jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 3 peringatan tahun baru. Setidaknya ya ini ada peringatan tahun baru 1 Muharram, ada peringatan tahun baru 1 Syuro, ada peringatan tahun baru 1 Januari. Sehingga kalau di kalender kita itu angkanya, penanggalannya setidaknya ya ada 3 itu. Ada kalender penanggalan yang angkanya Arab, kalender Hijriah 1 Muharram. Ada yang angkanya itu pakai angka apa jenenge ngono iku? Romawi, Latin. Ini 1 Januari. Ada yang pakai angka Jawa 1 Syuro. Tolong perhatikan. 1 Muharram itu tahun barunya orang-orang yang ikut ajarannya Gusti Allah. 1 Januari itu tahun barunya orang-orang yang ikut ajarannya penjajah. 1 Syuro itu tahun barunya orang-orang yang ikut ajarannya simbah-simbah. Jadi ada yang ikut ajarannya Gusti Allah, ada yang ikut ajarannya penjajah, ada yang ikut ajarannya simbah-simbah. Coba misalnya perjalanan atau perputaran matahari dan rembulan itu oleh Allah dibikin bersamaan dalam satu waktu. Peringatan tahun baru itu terjadi bersamaan 1 Januari, 1 Muharram, 1 Syuro. Yang 1 Januari dipusatkan di alun-alun, nyumet mercon, nyalain petasan, kembang api, pesta pora, datangin musik dangdutan dengan artis yang goyangannya erotis. 1 Syuro dipusatkan di ereng-ereng gunung. Nah isinya yo pusaka-pusaka ditokno, terus gawe sesajen macem-macem, ono tumbak, ono keris macam-macam, terus ngundang kiai tanpa busana saka Solo, jenenge Kiai Slamet Kebobule. Terus diisi jaranan.
Yang 1 Muharram dipusatkan di Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo. Diisi dengan pengajian, diskusi ilmiah untuk menatap masa depan Islam. Kira-kira dangdutan, jaranan, pengajian yang paling sepi yang mana? Kalau sampean misalnya disuruh milih 2 saja, dangdutan sama pengajian, pilih mana? Insya Allah pilih pengajian yang ditinggal. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah malam ini Pemkot Blitar luar biasa mengisi malam tahun baru dengan zikir, sholawat dan doa. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan wilayah-wilayah yang lain juga terinspirasi dari Kota Blitar. Jadi tidak pakai nyumet mercon, malam tahun baru nyumet mercon. Mohon maaf, nyumet mercon itu hukumnya sama dengan ngobong duit. Apa? Enak. Ya sudah, tadi saya sebut namanya Pak Wali Kota Dr. Andes Haji Santoso MPD. Udah, makanya ngerungokno sama yang ngerungokno. Udah tak sebut. Admin umek karepe dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, sampai lali aku arep bahas apa. Ngobong mercon. Oke, saya berdiri. Mohon izin Pak Wali Kota, Pak Kapolres, mohon izin. Nyumet mercon itu hukumnya sama dengan ngobong duit, malah dipateni. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, nyumet petasan itu hukumnya sama dengan bakar duit. Lah daripada duit dibakar dibeliin petasan, yang mending dimasukin kotak amal masjid, mending kasihkan anak yatim. Manfaatnya jelas, pahalanya jelas. Tolong perhatikan semuanya. Nyumet mercon dilarang sama pemerintah, dilarang sama kepolisian, dilarang sama agama. Kenapa? Karena madorotnya besar, bahayanya besar, manfaatnya hampir nggak ada. Berapa banyak korban berjatuhan gara-gara petasan. Ada yang nyumet mercon disumet meledos nang raine, buta kedua matanya, bahasa Inggrisnya the picek. Seumur hidup dia nggak bisa melihat, buta gara-gara petasan. Rasain. Ada yang masih dipegang, disumet, belum sampai dilempar udah meledak, dor gitu. Ya dor, masa petasan kok cerit, sehingga tangannya putus gara-gara petasan. Syukurin. Ada yang main petasan di dalam rumah, begitu disumet meledos, rumah terbakar, habis kapok. Udah berapa nyawa melayang gara-gara petasan. Makanya dosa. Lagian itu juga termasuk mubazir. Duit cuman dibakar sia-sia. Mubazir. Padahal Allah menyatakan, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, mereka adalah saudaranya setan. Makane sing senengane nyumet mercon berarti dulure.
Para setan-setan sekalian, udah, mohon maaf, tepat sekali yang dilakukan oleh Pemkot Blitar menggelar zikir, doa dan sholawat. Karena mohon maaf banget, malam dan hari 1 Januari itu menurut saya adalah malam dan hari di mana kemaksiatan terparah terjadi di muka bumi. Kemaksiatan paling banyak dilakukan, kemaksiatan paling parah terjadi sepanjang tahun adalah 1 Januari. Alhamdulillah kita tidak terlibat di dalamnya. Yang kedua, hari Valentine. Saya ingetin yang muda-muda, bentar lagi 14 Februari itu ngapain pakai bagi-bagi coklat? Katanya hari kasih sayang, hari cinta. Uprus, preketek. Itu memperingati hari kematiannya orang Kendat. Orang yang namanya Valentine yang mati bunuh diri. Iki sampean padha karo ngeholi wong Kendat gendeng. Makanya kamu yang cewek jangan gampang dirayu pakai coklat. Ingat kata Abah. Kan? Cowok yang datang ke kamu dengan membawa coklat akan kalah sama yang datang kepadamu dengan mengajari sholat. Dan membahagiakanmu dunia hingga akhirat. No. Memane nggo coklat, wonge coklat sing digawa coklat. Dah. Nggak usah kayak gitu. Pesta pora di malam tahun baru sia-sia. Mubazir, temennya setan. Ada lagi yang tiup trompet. Tanpa mengurangi rasa hormat, setahu saya trompet itu huwa min amril yahud. Itu tradisinya orang Yahudi. Kalau kita ikut-ikutan, kita termasuk kelompok mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dah, hati-hati, hati-hati, mohon maaf. Gak usah pakai tiup-tiup trompet kayak gitu. Ya saya enom, kadang wis tua ya melok-melok. Ya kalau masih muda, nafasnya masih panjang, tiup trompet itu bisa bagus, panjang. Masih muda, lagi wis tua, nafasnya ngos-ngosan, ambekane ngongsroh. Melu nyebulunin ya, tet, 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 tet. Akhirnya babras ke bawah, pret. Jadi tet, pret, atas tet, bawah pret. Udah nggak usah kayak gitu. Nah, udah tolong perhatiin. Ini udah bener. Yuk, kita memasuki tahun baru nanti tentu saja dengan prinsip hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Usaha menjadi orang yang benar-benar baik, melakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi pribadi yang terbaik. Kita usaha agar menjadi manusia yang bukan hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi harus berusaha menjadi manusia yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Gak cuma seneng nang Allah, seneng nang Rasulullah, tapi disenengi Allah, disenengi Rasulullah. Tolong dijawab lagi. Seneng karo disenengi sama apa beda? Cinta sama dicintai sama apa beda? Ayo, lebih enak mana? Seneng karo disenengi? Lebih enak mana? Mencintai sama dicintai?
jempol 4. Enak disenengi daripada nyenengi. Jadi enak disenengi daripada seneng. Wong nek seneng iku bondo. Tapi nek disenengi nompo. Cek gak paham. Wong seneng iku ngetokno bondo, nek disenengi nompo. Contoh, malam ini saja Anda semua kan seneng sama saya. Bukan yang di sini, yang di sana. Ya termasuk jamaah online, jamaah yang streaming, yang Zoom, seneng lah, karena seneng bondo, minimal paketan. Mohon izin panitia yang ngaturi saya, Pak Wali Kota, beliau yang terhormat Bapak Dr. Nades Haji Santoso MPD, seneng sama saya sehingga ngaturi saya untuk ngisi ngaji malam ini. Nah karena beliau seneng bondo, lah saya posisinya kan disenengi nompo, dan matur suwun udah ditompo ya untuk sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lebih enak disenengi daripada seneng, lebih enak dicintai daripada apa saja kalau disenengi nggak ada diupayakan, hilang dicari, rusak diperbaiki, seneng sakit diobati. Kok gak nyaut ya? Apa saja kalau disenengi nggak ada diupayakan, hilang dicari, sakit diobati, rusak diperbaiki, kecemplung sumur lo dijeguri, nyelempet lo nyelempet cukiti sak keneke, mergo seneng nyelempet nanggone panggonan sing paling welek ya karena seneng diuyel-uyel sak keneke. Jadi iki sing digoyo apa iki? Jadi kalau disenengi maka sampeyan rajin tahajud bagus, lanjut. Rajin sholat duha bagus, lanjut. Rajin baca Quran bagus, lanjut. Rajin sedekah bagus, lanjut. Rajin zikir, rajin sholawat bagus, lanjut. Tapi jangan lupa harus berikhtiar maksimal agar menjadi manusia yang dicintai Allah dan Rasulullah. Ikhtiar agar menjadi orang yang disenangi sama Allah. Kenapa? Karena sebagus apapun ibadahmu, sehebat apapun ibadahmu, sebanyak apapun amalmu, kalau nggak disenangi sama Allah, ditolak. Nek gak disenengi iki masih apik kaya apa, ditolak. Betul? Wong gak disenengi disodor-sodorkan kayak apa, ditolak, dinyunyuk-nyunyuk nyoh. Wong gak seneng ditolak. Sebaliknya, walaupun gak begitu bagus, biasa aja, gak begitu bagus, tapi kalau disenengi mesti diterima. Halo? Bisa dimengerti? Biasa kalau disenengi diterima. Remeh kalau disenengi diterima. Al-qalil minal mahbub kathirun. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari yang disenengi itu bernilai banyak. Diulang. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari yang disenengi itu bernilai banyak. Remeh kalau itu pemberian kekasih yang disenengi akan menjadi berharga, spesial dan istimewa. Contoh, permen itu harganya berapa sih? 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih, orang yang dicintai, orang yang disenangi, akan menjadi berharga, spesial dan istimewa. Sekedar permen, spesial banget.
dipamer-pamerin ke temen, dibangga-banggain, diomong-omongin, gitu permen teko yayangku. Diwet-wet. Jadi kepengin diwet-wet, emang itu barang spesial. Jadi dibuka sret, didilat tok terus disai. Sesuk digawe maneh buka dilat disai. Bukan ngelihat permennya tapi ngelihat pemberiannya. Walaupun remeh tapi itu dari orang yang dicintai, maka menjadi istimewa, maka menjadi spesial walaupun ibadahmu hanya sedikit. Kok guyu? Walaupun ibadah kita hanya sedikit para jamaah, kualitasnya juga enggak begitu bagus. Tapi kalau kita disenangi sama Allah, dicintai sama Allah, diterima. Sedikit ibadah kita akan bernilai banyak. Enggak begitu bagus akan menjadi spesial dan istimewa. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kalau disenangi, minta apapun pasti dikasih. Betul? Nek disenangi, njaluk apa yang mesti dikai. Bahkan kadang-kadang belum minta itu loh udah ditawarin. Jadi kok njaluk, urung njaluk iki lho wis ditawani. Mergo disenengi. Tanpa meminta dikasih, sebelum meminta udah ditawani. Yang sampean pengen nopo? Ngomong yo. Sampean pengen nopo? Malah kadang-kadang dia ngomong, sampean nih njaluk tak apakno, ngono bareng. Kalau kita disenangi Allah, kalau kita dicintai Allah, setiap kita minta pasti Allah kasih. Kita memohon kepada Allah, pasti Allah kasih. Kita berdoa kepada Allah, pasti Allah ijabah. Kenapa? Karena Allah senang sama kita. Kita disenangi sama Allah, kita dicintai sama Allah. Makanya jangan heran para jamaah sekalian, kalau para kiai, para habaib itu doanya nggak banyak-banyak amat, nggak sering-sering amat. Kiai-kiai itu kadang dongone jarang-jarang, doanya jarang-jarang dan cuman sedikit, tapi diijabah sama Allah. Kenapa? Soalnya kiai-kiai itu disenengi karo Gusti. Beda dengan kita. Wah, lendung Rabbana, 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 sampai cangkeme muntuk-muntuk. Tapi doanya ngobos. Kenapa? Kita enggak disenengi, kita enggak dicintai. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang gini, tanda kalau orang seneng itu diantaranya mau mencontoh dan mengikuti yang disenengi. Pak Ghazali, Pak Udin kalau ngomong jangan keras-keras, ganggu konsentrasi saya. Wes oleh hidayah ya wes, ora usah aneh-aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tolong ya, tanda bahwa orang itu seneng diantaranya mau mencontoh dan mengikuti yang disenengi. Tanda orang cinta itu adalah mau mencontoh dan mengikuti yang dicintai. Halo. Orang mengaku cinta Nabi, pasti dia mau mengikuti dan mencontoh Nabi. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi perilakunya tidak mencerminkan akhlaknya Nabi, tapi dia nggak mau mencontoh dan meneladani perilakunya Nabi, berarti cintanya palsu. Manidda'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnatih fahuwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia nggak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, nggak mau mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, maka dia adalah pembohong. Kan diantara bukti cinta itu mengikuti. Saya sering sampaikan, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Alah, gak asik blas. Coba nanti kalau saya sudah selesai ngomong itu, sampean nyaut,
cie gitu loh biar asik. Nyautnya gimana? Kurang semangat, nyautnya gimana? Ya. Oke, coba diulang ya. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Cie ngenteni selesai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Edan kabeh. Ya nggak apa-apa. Edan cinta kita kepada Allah, edan cinta kita kepada Rasulullah, edan cinta kita kepada agama, edan cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bukti dari cinta itu manut. Kalau ngaku cinta Allah, manut Allah. Ngaku cinta Rasulullah, manut Rasulullah. Ngaku cinta agama, manut aturan-aturan agama. Mengaku cinta negara kesatuan Republik Indonesia, wajib manut seluruh perundang-undangan dan peraturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dong. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sama sekalian, di antara bukti bahwa kita cinta dan kepingin dicintai oleh Rasulullah, cinta dan kepingin dicintai oleh Allah, yang mengikuti ajaran-ajarannya tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, bahwa kalau dalam prinsip sosial ajaran-ajaran agama itu hampir sama, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi. Islam itu integral. Jadi menjaga keseimbangan antara yang hablum minallah dengan hablum minan nas, yang vertikal dengan yang horizontal, yang mahdoh dengan yang muamalah, termasuk urusan dunia dengan urusan akhirat. Islam bukan anti dunia. Jadi kita kerja, cari harta, cari duit, please silahkan. Yang penting planningnya, target utamanya adalah akhirat, untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Sekali lagi, Islam bukan anti dunia, Islam bukan anti harta, Islam bukan anti duit. Siapa sih yang nggak suka sama duit? Siapapun kalau sama duit seneng, betul? Apapun jabatannya kalau sama duit seneng, apapun profesinya kalau sama duit, jadi apapun kalau sama duit, iya, seneng. Boleh. Tapi sekali lagi, orientasinya, nanti planningnya, target akhirnya adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini ya, dulu zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang ibadah aja hidupnya. Ini cerita saya sampaikan biar tidak salah persepsi. Agama itu bukan hanya melulu menghamba kepada Allah. Kalau di Islam bukan hanya sholat, puasa, wiridan, zikir, sholat, puasa, wiridan, zikir, iktikaf, sholat, puasa, wiridan, zikir, iktikaf. Bukan, kerja juga bagian dari ibadah. Ini memang sengaja saya sampaikan. Oke, gini, zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid, omah-omah masjid. Dia udah nggak mikir donyo, udah nggak pernah mikirin kerja, nggak pernah mikirin harta, nggak pernah ngurusin duit. Pokoknya dia melepaskan diri dari segala hiruk pikuknya dunia. Dia melepaskan diri dari segala sesuatu yang berbau dunia. Hidupnya di masjid. Dia pokoknya sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan. Ngono ae. Pokoknya kalau urusan akhirat top. Ya, mungkin kalau digambarkan gini ya. Mungkin kalau digambarkan,
sholatnya luar biasa, hebat. Dia baru takbiratul ihram aja, takbiratul ihramnya itu panjang sekali. Allahu akbar. Top lah. Bacaannya fasih. Habis Fatihah itu semua surat Al-Quran yang dia hafal dibaca. Jadi habis Fatihah itu baca surat Yasin, habis Yasin Waqiah, habis Waqiah Ar-Rahman, habis Ar-Rahman Al-Kahfi, habis Al-Kahfi Tabarok, habis itu Juz Amma, mulai Amma Yatasa'alun sampai Minal Jinnati Wan Nas. Habis hafalan ayat Qur'annya, habis hafalan surat Qur'annya, masih kurang panjang, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hafal cuma 20 hadis, masih kurang panjang, tambah lagi proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang panjang, tambah lagi Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Rukuk itu dia 90 menit, entah apa yang dibaca, sembuh apa yang dibaca, bagus sholatnya, sujud sampai baduke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendino, pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali, ya bisa rumahnya Mekah. Hebat. Ahli wiridan. Wah, kalau zikir wiridan itu pakai tasbih, nggak mau kayak umumnya orang itu tasbihnya kecil-kecil dari kayu. Dia bikin tasbih yang spektakuler, kelopo direntengi. Jadi leh ngitungi tangan loro geludak. Ibadahnya luar biasa. Sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu pada mengarani bahwa dia itu ahli surga. Semua orang nganggep, wah orang itu ahli surga, itu hebat ibadahnya, orang itu ahli surga, hebat ibadahnya, orang itu ahli surga, hebat ibadahnya. Semua bilang kayak gitu. Nah, berita itu sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar kabar itu Rasulullah langsung komen. Nah, zaman kalau dengar komen nih pikiranmu lak medsos toh. Komen pikiranmu lak ngono. Emang anak sekarang itu torikohnya torikoh Instagramiyah. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Jadi mazhabnya bukan Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, tapi Facebooki. Ada lagi yang ikut torikoh WhatsAppiyah. Allah ya Karim, kalau bikin status serang genah. Nggak status kok galau tingkat dewa. Besok bikin status lagi, kamu kangen aku enggak sih? Allah ya Karim. Terus ada yang komennya cuma pakai 2 huruf H sama M. Di bawahnya kasih komen lagi cuma 2 huruf WK. Komen yang terakhir itu Pak Kapolres senyum-senyum, kayaknya pengalaman beliau kayaknya. Rasulullah langsung komentar, lo kalian kok bilang kalau dia ahli surga dari mana? Ya iya ya Rasulullah, dia nggak pulang-pulang dari masjid, dia hidupnya di masjid, top ibadahnya, maka dia ahli surga. Terus Rasulullah berkata, dia punya istri enggak? Punya anak enggak? Punya. Berarti berkeluarga? Iya. Terus dia kerja apa? Enggak kerja. Terus makannya dia dan anak-anaknya dari mana? Ya nunggu dikasih orang. Kalau dikasih orang makan, enggak ada yang ngasih enggak makan. Dia itu tawakal ya Rasulullah. Tawakal. Kata Rasulullah, tawakal itu gak ngono bro. Nah, cuma Kanjeng Nabi yo gak ono brone. Ini tak tambahi, cek gampang dipahami. Tawakal itu enggak kayak gitu. Rasulullah langsung berdiri sambil marah. Antum khairun minhu, kalian lebih baik daripada dia. Laisa bi khiyarikum
Man taraka dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya. Itu kok manggut-manggut itu udah ngerti artinya apa? Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia demi urusan akhiratnya, bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat demi urusan dunia. Walakin khiyarukum man yusibuhuma. Tetapi sebaik-baik dari kalian adalah yang mengupayakan dan berusaha untuk mendapatkan dua-duanya. Ya dunia ya akhirat. Donyone kecandak, akhiratnya kecekel. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi nggak bener ya, Islam nggak mau kerja, cuma wiridan ya, muter tasbih, Sumiyati, sulastri, nggak bener. Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang hanya kerja tok, nyambut gawe tok, donyo tok, sampai meninggalkan akhirat. Gara-gara kerja cari duit sampai ninggal sholat. Ada apa enggak? Sholatnya bolong-bolong, ngeboti duit, ngeboti donyo. Jadi sholat yang seharusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Niatnya yang aneh. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi kalau takbir nanti sekaligus 5, Allahu Akbar bar. Nanti rukuknya sekaligus 5, entul jendit 5 kali. Enggak usah ketawa sama nyokulino kodok ngono kok. Subuh gabung sama duha, ayo siapa yang kulino ayo. Enggak bener. Nah gini, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kerja itu bagian dari ibadah, jangan salah. Cuma nggak boleh melupakan ibadah mahdhah. Dua-duanya harus seimbang. Gini ya, hidup di dunia ini kalau masalah harta itu ibarat seperti yang sering Abah sampaikan, gambaran seperti orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masa berlayar no hutan. Orang yang naik perahu berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Orang naik perahu berlayar di lautan itu memang butuh air ya, untuk perbekalan, untuk masak, untuk minum. Dengan bekal air yang digunakan untuk masak, untuk minum, harapannya nanti bisa sampai ke pantai tujuan yang menjadi harapan. Halo? Sama sih. Orang hidup di dunia ini memang butuh harta, butuh kekayaan, butuh duit sebagai bekal yang digunakan untuk menempuh perjalanan panjang menuju pantai harapan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, gambarannya seperti tadi. Waduh, waktunya tinggal 5 menit. Gambarannya seperti tadi. Ini mesti yang di sana usul, ditambah nggak apa-apa, ditambah nggak apa-apa. Kalau minta tambah waktu ya lemburan, minta Pak Kapolres. Gini ya, kayak orang naik perahu berlayar di lautan yang bertujuan mencapai pantai harapan tadi, memang perlu air, memang butuh air, ya untuk masak, ya untuk minum. Kalau nggak ada bekal air, yakin nggak akan sampai ke pantai tujuan. Kenapa? Bisa mati kelaparan di tengah perjalanan karena nggak ada air. Halo? Wes Pak Ghazali mbok utak kae. Wes.
memang butuh air untuk bekal, kayak ngombe, kayak masak. Kalau nggak ada air, bisa jadi mati di tengah perjalanan, kelaparan. Tapi jangan karena butuh air, lantas perahunya dipenuhi dengan air. Mentang-mentang butuh air, kemudian perahu yang dinaiki dipenuhi dengan air. Ini juga nggak akan sampai ke pantai harapan, karena perahunya penuh dengan air, maka yang terjadi perahunya pasti tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Betul? Sama, kita hidup di dunia butuh harta, butuh duit. Tapi jangan karena kita butuh harta, kita butuh duit, lantas hidup kita dipenuhi dengan harta, hidup kita dipenuhi dengan duit, rakus, serakah kalau urusan duit, maka kita pasti akan tenggelam dalam sesatnya harta, kita akan tenggelam dalam sesatnya duit. Hati-hati dengan dunia, karena dunia ini adalah fitnah, ujian. Tahun 2021 pasti akan banyak lagi fitnah, ujian demi ujian. Maka untuk menghadapinya itu tidak ada lain senjatanya kecuali iman dan doa. Pertama iman, sebagaimana pesan Nabi dalam waktu yang masih sangat terbatas ini, salul afiyah ba'dal yaqin. Dua hal yang harus kita minta kepada Allah, keyakinan atau iman, dan sihah wa afiyah. Sehat penting, iman juga. Jawab, iman penting, sehat juga. Gitu. Iman ada tapi kalau nggak sehat, punya iman tapi kalau nggak sehat, ibadah nggak bisa sempurna. Imannya kuat tapi badannya nggak sehat, tahajud nggak bisa sempurna. Orang abah kena sakit kaki aja itu, ngaji udah nggak bisa sempurna, jalan tikluk. Baca Quran juga nggak bisa sempurna, puasa nggak bisa sempurna. Iman kuat tapi nggak sehat, nggak bisa menjalankan ibadah haji. Apalagi sehat tapi nggak punya iman, ini dadine the kocluk. Ya itu jadinya sehat yang tidak afiat. Maka yang terakhir, sebagaimana acara malam hari ini, doa bersama. Memang ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Namanya senjata, apapun, kayak pedang misalnya, walaupun bahannya dari baja spesial, tapi kalau nggak dirawat, nggak pernah dipakai, lama-lama berkarat, akhirnya jadi tumpul alias Ada doa spesial, doa hebat. Ini ada doa spesial, ijazah waliullah, tapi nggak pernah dipakai, nggak dirawat. Sehebat-hebatnya lafaz doa, tumpul berkarat. Faham? Senjata walaupun bahannya dari besi biasa, tapi kalau dirawat, sering dipakai, lama-lama tajam. Doa itu biasa-biasa aja, nggak spesial, nggak istimewa, tapi sering kita pakai, maka akan tajam, diijabah oleh Allah. Sehingga doa mukhul ibadah, doa adalah inti sarinya ibadah. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti kalian akan aku ijabah, akan aku kabulkan permintaan-permintaanmu. Saya ngomong kayak gini mesti ada yang batin, mesti ada yang batin. Gusti Allah janji nek wong donga mesti dituruti. Lah aku yang mono yang menen donga gak dituruti ambek Gusti Allah. Gak leren-leren nek ku donga tapi kok gak dituruti ambek Gusti Allah. Njaluk apa sampean? Njaluk sugih. Tapi sampai saiki kok sak melarat ae. Rata-rata orang kita itu kalau berdoa mesti minta kaya. Cuma bahasanya diperhalus. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Itu menghaluskan bahasa. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang luas, yang banyak, yang halal. Dijeguk malaikat, luas-luas apa? Njaluk sugih. Tapi kenapa kok nggak dijadikan kaya? Sesungguhnya para jamaah, bukan berarti doa kita nggak diijabah sama Allah.
diijabah sama Allah. Tapi kadang-kadang Allah dalam mengijabah doa itu tidak sesuai dengan permintaan kita, diberi dalam bentuk yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mintanya ke Allah A, tapi sama Allah nggak dikasih A, dikasih B. Kenapa? Allah tahu yang terbaik buat kita bukan A tapi B. Kalau kita dikasih A malah membahayakan dan mencelakakan kita, sehingga kita dikasih B sama Allah. Contoh sederhana, Bapak Ibu misalnya punya anak kecil masih kelas 4 SD atau kelas 4 MI, minta dibeliin motor, motornya bagus kayak motornya Mas Al yang dipakai untuk bonceng Mandin sama Elsa. Ini kalau di masyarakat luas rame ini, minta motor itu. Nah, kira-kira anak kelas 4 SD minta dibeliin motor kayak gitu, njaluk ditukokno sepeda motor, dibeliin apa enggak? Ditumbaske apa mboten? Mboten ditumbaske bukan berarti gak dituruti, bukan berarti gak sayang sama anak. Justru karena saking sayang dan cintanya sama anak, dituruti tapi dalam bentuk lain. Gak ditukokke sepeda motor tapi ditukokke sepeda ontel. Karena sebagai orang tua tahu persis kalau dituruti sesuai dengan permintaan, kelas 4 SD minta motor dibeliin sepeda motor beneran, justru akan membahayakan. Tukokke sepeda motor tenan sek kelas 4 SD, gak sepeda motor lanang gede model ngono iku, insyaallah gak sampai 2 wulan anakmu modar. Orang tua tahu yang terbaik bukan sepeda motor tapi sepeda, paham nggih? Nah, sampeyan ndonga njaluk sugih tapi kok gak digawe sugih karo Gusti Allah, karena menurut Allah yang terbaik sampeyan kuwi melarat. Soalnya nek sampean digawe sugih gak kuat, keberkahan donya malah pilek. Atau gini, kadang-kadang diijabah dalam Allah nilainya lebih besar tapi kita nggak tahu. Contoh gini ya, contoh gini, ada orang berdoa memohon kepada Allah, ya Allah aku mohon kepadamu minta duit 300 juta ya Allah. Sama Allah nggak dikasih duit 300 juta, bukan berarti doanya nggak diijabah. Diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah, tapi dalam bentuk lain. Kenapa? Allah tahu orang ini kalau dikasih duit 300 juta bahaya, gak mulih-mulih ke konggon karaoke, dugem terus. Nah, akhirnya gini, malaikat, iku ana wong Blitar njaluk nang aku duit 300 juta, enggak tak kei rupa duit 300 juta, bahaya. Kalau tak kasih duit segitu bahaya. Iki ae malaikat, di Lauhil Mahfud ada catatan, orang ini nanti pada tanggal sekian, bulan sekian, jam kesekian, menit kesekian, detik kesekian, kecelakaan satu keluarga, naik mobil bareng sak keluarga, diambung teleler gandeng, brus, bawa ke rumah sakit semua, luka parah semua, biayanya sampai 1 miliar. Udah ini aja malaikat, catatan dia kecelakaan yang menghabiskan biaya 1 miliar dihapus, nggak jadi kecelakaan, dia selamat. Jadi nggak dikasih duit 300 juta, tapi dikasih selamat dari kecelakaan yang nilainya 1 miliar. Paham? Itu. Jadi sebenarnya diijabah sama Allah, tapi dalam bentuk lain. Nah, jamaah sekalian, doa yang terbaik itu memang doa dari Al-Quran kalau kita bisa, kemudian doa dari hadis yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, kemudian doa ijazah dari para salafus sholih. Dan maaf, memang nggak harus pakai bahasa Arab. Doa yang paling bagus itu pakai bahasa hati. Jangan dikira kalau doa yang terbaik itu bahasa Arab. Anggite dongane sing mantiku sing pinter bahasa Arab, angger ngomong bahasa Arab koyok wis tau urip no Arab 975 tahun. No warung bayari bahasa Arab. Bayar kopi lu pinten Bu kopine kali jajan 3 15.000 Dek. Mau bayar auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duit dikekno. Duit 20.000 balik 5.000 nampani susuk yo bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya bakule ketularan ngelus dodo bahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak. Doa yang paling mandi paling bagus itu doa yang pakai bahasa hati. Sehingga jangan heran
Orang tua dulu kadang-kadang ndongoi Jawa nyel. Mambu Arab aja enggak, apalagi Arab mambu. Jawa nyel coba. Tapi karena pakai bahasa hati sehingga mandi. Nambani loro untu lho, gak ono Arabe babar pisan. Ono wong untune loro ditambani dongane Jawa nyel. Godhong pari godhong waluh, ora mari tambah abuh waras. Nah kalau orang sekarang pakai bahasa Arab, Allahumma shfihi anta syafi la syafiya illa shifa'uk shifaan la yughadir saqaman wala alamin. Sebulno untune malah abuh sak klopo. Orang dulu nolak hujan itu ndongone Jawa nyel. Udan tawres duwe gawe nang udan terus kepengen nolak Jawa nyel. Keluar rumah langsung baca doa, langite ora sida udan, udan mek sak uyuh jaran. Udan terus karek kricik sak uyuh jaran terang. Saya pernah pas ngisi ceramah, tengah-tengah ceramah asik-asiknya kasih penjelasan, serius-seriusnya hujan. Duh, ini nggak selesai ini penjelasan ini kalau hujan. Tak bacakan Fatihah, insya Allah lumayan fasih Fatihah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu waladhdallin tambah terus. Ini kok kalah sama yang Jawa? Kenapa? Bahasa hati. Maka yang penting hati kita nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu dan di musim seperti ini kita nggak boleh terlalu larut. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pandemi yang terjadi ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, agar supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Ada yang diuji dengan sakit, itu juga bentuk cinta dan kasih sayang Allah agar kita lebih dekat kepada Allah. Tapi tentu saja kita berharap semoga wabah ini segera berakhir. Saya sudah kangen dengan para jamaah semuanya, kangen dengan kondisi-kondisi sebagaimana yang normalnya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Pak Wali Kota bersama seluruh jajarannya, Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan dohir batin dalam mengemban amanah sehingga mampu mempertanggungjawabkan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Blitar, Indonesia dan seluruh negara-negara Islam dan dunia umumnya mudah-mudahan diberikan kedamaian, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kebenaran
kebenaran mutlak hanya milik Allah. Kalau yang saya sampaikan ada benarnya, mudah-mudahan itu merupakan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Kalau yang saya sampaikan khilaf dan salah, itu sungguh karena keterbatasan pengetahuan saya, karena kelemahan saya. Karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota, Pak Kapolres, Kepala MUI dan Guson. Kangen Gus, kangen majlisan bersama. Kepada seluruh jamaah, saya Anwar Zahid, segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.